Enggak, kamu enggak cocok di DPR. DPR itu tempatnya orang bohong katanya. Republik ini jangan dijual terlalu murah. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Riuh rendah Presiden 2014 kian nyaring. Berikut nama-nama yang mengiring. Ada panggilan kepada wajah lama. Seturut desakan munculnya tokoh muda. Keadaan menuntut model seleksi yang tak melulu soal tontonan ambisi. Demokrasi bisa celaka jika pemimpin didefinisikan oligarki belaka. Calon presiden dari partai harus senafas kepentingan rakyat ramai. Seleksi kepemimpinan harus diperbaharui agar lebih berjejak di bumi. Jika pemimpin hanya diakui elit, jangan heran jika stok yang ada itu saja. Inilah Mata Najwa, Kuda Hitam 2014. Kami melakukan survei bulan Januari 2012 di 23 provinsi Indonesia. Prabowo tampaknya dijadikan figur yang merupakan antitesa dari SBY dalam hal misalnya kecepatan, decisiveness dan lain-lain. Mahfud MD juga sudah menunjukkan kualitas dirinya sebagai seorang pemimpin melalui keputusan-keputusannya sebagai melalui keputusan-keputusannya di Mahkamah Konstitusi dan lain-lain. Pak Mahfud ini cukup mampu berdiri di atas semua golongan dan itu yang saya rasa paling penting di negara Indonesia yang plural ini. Anies Baswedan, saya rasa dia adalah pemimpin muda yang sangat potensial. Dan terutama karena saya rasa kemampuannya menginspirasi banyak orang melalui program-program dia yang cukup intensif dilakukan di bidang pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Survei kami memunculkan banyak nama sebetulnya, misalnya Gubernur Jawa Timur Soekarwo ada, juga Ibu Ani Yudhoyono, Anas Urbaningrum dan lain-lain. Masalahnya adalah memang semuanya tingkat pengenalan publik terhadap mereka masih relatif kecil. Untuk pencalonan presiden itu masih dilakukan melalui partai politik, sehingga figur-figur alternatif yang independen untuk presiden itu saya rasa harus berjuang keras untuk bisa meraih dukungan dari partai politik. Namanya disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat calon presiden tahun 2014. Malam ini saya undang Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Selamat malam Pak Mahfud. Malam Najwa. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Ya, makasih. Pak Mahfud, Kuda Hitam 2014. Nama yang selalu muncul di survei, yang selalu dikeluarkan oleh pentolan partai kalau ditanya siapa kira-kira yang pantas menjadi presiden. Anda berniat maju jadi orang nomor 1, Pak? Sampai sekarang saya tidak berniat. Tetapi saya menampung semua masukan itu. Ini sungguh-sungguh karena saya tahu diri juga. Untuk jabatan presiden itu bukan sesuatu yang mungkin kalau ikut pemilihan sih ya bisa bekerja keras untuk dapat. Tapi tanggung jawabnya itu berat. Tantangan bangsa kita ini berat sekali sekarang. Ketika Anda bilang menampung itu artinya mau kalau dicalonkan? Ya makanya lihat situasinya nanti saya katakan saya akan menjawab itu pada tahun 2013. Ada perubahan situasi yang memungkinkan tidak. Menampung dalam pengertian misalnya ya studi-studi itu pendekatan-pendekatan partai yang tadi banyak menyebut itu ya saya kumpulkan dulu sehingga pada saatnya nanti mungkin saya akan mengatakan begini, oke, saya mau, atau oke, saya mau mendukung orang, saya punya pendukung banyak nih. Gitu kan, saya akan mendukung seseorang yang layak. Tidak terlalu mepet Pak Mahfud 2013? Tidak. Setahun lagi? Itu pertanyaan yang banyak diajukan ke saya, Pak Mahfud, kenapa tidak menjawab sekarang gitu? Itu nanti Anda kehilangan momentum. Jawaban saya memang tidak mencari momentum. Kalau momentum seperti ini tidak ada ya tidak apa-apa kan gitu. Yang penting Indonesia ini baik ke depan gitu. Tapi aja. Keinginan ambisi pribadi target tertentu itu Anda tidak mau bagi ke kami sekarang atau? Belum boleh saya bicara soal posisi politik untuk diri saya pada
Padahal saya masih menjadi hakim. Kan tidak boleh hakim bicara untuk memproyeksikan dirinya sendiri. Jadi Anda gitu memang ya. mengalami kekikukan politik karena posisi sebagai Ketua Mahkamah Betul, Konstitusi. etika saya sebagai hakim ya, kode etik hakim kan tidak boleh bicara-bicara soal politik, apalagi bagi dirinya sendiri, untuk orang lain aja sebenarnya tidak boleh gitu. Partai politik tapi ada yang sudah terang, karena kan ramai di media, tapi mereka sendiri sudah terang-terangan datang, bertanya, meminta. Banyak dan hampir semuanya, tetapi tidak official DPP, tapi pimpinannya gitu ya. Datang ke rumah? Iya, Bicara datang ke apa, Pak? rumah, datang ke kantor gitu ya, bicara kemungkinan-kemungkinan itu. Yang banyak juga LSM, ya tokoh-tokoh masyarakat, macam-macam lah banyak. Tetapi jawaban saya sebenarnya tidak ada yang saya sembunyikan. Sama dengan yang saya jawab kepada Anda tadi, nantilah 2013 gitu. Dan saya tidak merasa harus khawatir kehilangan momentum, karena memang saya tidak memburu itu, tidak memburu momentum, silahkan saja gitu. Pak Mahfud, ada satu survei terbaru dari CSIS soal popularitas dan juga elektabilitas nama-nama yang ada. Saya ingin kita untuk lihat sama-sama dan saya ingin Anda untuk berkomentar soal itu. Ini dia surveinya. Ya, ada nama-nama seperti tentunya nama-nama orang partai politik, Abu Rizal Bakri, Ani Yudhoyono, Hatta Rajasa, tapi ada nama-nama lain, ada nama Dahlan Iskan di sana, ada nama Mahfud MD di sana, walaupun masih jauh dibandingkan nama-nama yang sudah lama beredar. Komentar Anda, Pak? Ya, ada dua. Pertama, itu wajar karena mereka ini yang sudah dari partai politik itu sudah punya jaringan dan selalu memang berusaha meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Nah, sementara saya sama sekali tidak pernah memikirkan itu, malah saya kaget gitu, loh kok bisa ada begitu gitu. Sehingga bagi saya itu wajar. Lalu yang kedua, saya agak percaya juga kepada sementara pendapat orang bahwa survei-survei sekarang itu kan berdasar pesanan juga gitu. Saya agak percaya terhadap itu. Sehingga boleh jadi paling nama saya juga cuma ditempelkan gitu aja kan, agar ada warna-warninya gitu. Sehingga hasilnya itu sudah direkayasa, harus itu yang nomor satu. Terus oleh sebab itu seringkali terlihat perbedaan-perbedaan satu lembaga dengan lembaga yang lain, padahal metodenya katanya sama dengan tingkat risiko kesalahan prosentasinya yang hampir sama juga. Tapi bahwa nama-nama lama ini masih terus ada, walaupun kemudian ada nama-nama baru yang muncul. Apakah itu artinya kalau dari segi kepemimpinan, rakyat memang memilih pemimpinnya berdasarkan suplai yang ada, bukan berdasarkan kebutuhan yang mereka inginkan? Iya, itu menjadi wajar kan, rakyat tahu mereka kan. Seperti saya hanya bergerak di bidang pengadilan, Dahlan Iskan juga orang baru misalnya, dan tidak punya jaringan partai, yang diketahui oleh mereka yang di partai kan sudah ada jaringannya sampai ke bawah gitu. Menurut saya wajar saja, dan menurut saya masa depan demokrasi kita tidak apa-apa begitu. Yang penting orang-orang politiknya itu bagus, tetapi bahwa yang harus menjadi tempat persemaian politik itu memang harus persemaian pimpinan politik itu memang harus partai kalau mau membangun demokrasi dengan benar. Itulah saya mendukung, sebabnya saya mendukung habis-habisan bahwa calon pimpinan nasional itu mau tidak mau tetap harus melalui partai politik. Anda juga termasuk yang agak marah atau marah sekali terhadap parpol? Ya marah lah. Marah. Agak marah atau marah sekali, saya di tengah-tengahnya aja marah. Marah. Kenapa marah, Pak? Ya begini kan, kinerjanya buruk sekali. Tempat korupsi dari situ juga. Dan tidak efektif membawa aspirasi masyarakat itu kan dipertanyakan lah. Walaupun sebetulnya merugikan dalam banyak hal. Walaupun sepanjang karir politik Anda pun semuanya dari partai politik juga kan, Pak? Ketika menjadi anggota DPR tentunya, ketika menjadi menteri karena politisi PKB. Karena politisi PKB, karena dekat dengan Gus Dur? Bukan, saya tidak partai politik. Saya masuk partai politik itu sesudah Gus Dur jatuh. Karena waktu itu menarik. Gus Dur pamit kepada saya, Pak Mahfud, saya karena sudah dijatuhkan sebagai presiden, saya mau mundur dari PKB. Tapi saya minta tolong, PKB tolong dijaga, Pak Mahfud masuk ke sana gitu. Nah, lalu saya bilang, saya mau masuk PKB dan saya berhenti karir saya sebagai guru besar dan pegawai negeri sipil, asal Gus Dur jangan keluar dari PKB, saya bilang. Kalau saya masuk ke situ, Gus Dur keluar, tidak ada gunanya juga. Itulah sebabnya lalu saya masuk. Sebelum itu saya tidak. Jadi tidak merasa ada hutang budi terhadap parpol?
Ya, saya merasa parpol secara institusi PKB juga saya berhutang budi ikut membesarkan saya. Tetapi saya masuk ke politik tidak sejak awal, masuk ke ke kabinet misalnya, ke pemerintahan itu semula tidak lewat parpol. Tidak lewat parpol. Karena profesionalisme aja. Terlalu banyak harimau sekarang ini yang hanya ingin mendengar yang enak bagi dia, gitu. Ingin mendengar orang berpura-pura.